Kalau istri 4 bagaimana Pak Kojim? Apanya? Istri 4, istri 4. Oh. Sunnah Rasul kan katanya, itu gimana menurut Pak Kojim? Bukan. Jadi Al-Quran itu, Al-Quran loh ya, kita kan pedomannya kepada Al-Quran. Tidak ada mengajarkan istri 4 itu. Di dalam Al-Quran nggak ada? Nggak ada. Istri 4? Nggak ada. Karena begini, Al-Quran itu ya memahami, istilahnya wahyu itu memahami bahwa orang Arab itu beristri itu bisa berapa saja. Maka disitulah diajarkan sebenarnya 4 saja itu sudah bisa membuat kamu kewalahan kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya pembatasan. Oh, justru itu pembatasan. Ya? Jadi karena jangan melihat dibalik. Perilakunya orang Arab yang suka beristri banyak gitu ya. Iya. Oh. Makanya kan di situ ada kalimat, jika engkau khawatir tidak bisa berbuat adil. Nah, itu kan. Jadi di situ ada pembatas. Waduh, keren ini. Jadi Al-Quran tidak mengatakan orang Islam kamu harus bisa beristri 4, tidak. Justru orang Arab dulu itu beristri berlebihan, banyak gitu loh. Ya, malah kalau kita lihat khalifah Islam, khalifah Turki itu sampai punya 1000 selir. Ya, jadi seperti itu. Yeah. Nah, jadi berarti Quran itu ditujukan untuk orang Arab aja atau gimana sebenarnya? Bukan, itu kan masalah berumah tangga. Jadi istilahnya kemanusiaan. Jadi masalah kemanusiaan itu kalau bisa menyebabkan yang lain menderita kan nggak boleh. Ya kan, makanya di situ merupakan pembatasan, dan itu hanya ada di salah satu surat saja, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 itu. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak pernah ngajari punya istri 4. Bukan ngajari, bukan nganjurkan, bukan ngajari, bukan memerintahkan. Nggak ada. Tapi membatasi. Justru malah membatasi. Karena orang Arab itu dulu beristri 20. Beristri 10. Iya, beristri 10 dan sebagainya. Ya. Jadi ada hadisnya itu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah ya. Terus itu punya istri 10, maka Rasul yang 6 itu ceraikan dan berikan ya supaya dikawin oleh saudaramu yang beristri 1 saja susah. Nah, padahal kalau di Al-Quran itu, kalau kita lihat surat An-Nur ayat 30, orang itu harus bisa berumah tangga. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mampu berumah tangga, maka dia harus dibantu untuk bisa berumah tangga. Ya. Jadi kita ini kan banyak terbalik-balik gitu loh ya. Nah, kita umat Islam yang ada di Jawa itu sementara melihat ayat itu ditujukan untuk orang Arab, kita yang orang Islam di Jawa ini bagaimana, Pak Kojim? Loh ya, jadi itulah di dalam pada waktu kami menjadi pembicara ya di Kementerian Agama ya dan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan apa itu nanti kita bisa bahas lebih banyak tentang moderasi agama. Iya, jadi saya katakan karena ayat Al-Qur'annya kan menyatakan ya tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ya kepada suatu kaum kecuali dengan menggunakan ya bahasa kaumnya agar rasul itu bisa menjelaskan dengan terang ya. Maka saya katakan ini perlu hilirisasi ya. Karena apa? Karena begitu Islam masuk Nusantara, itu kaumnya bukan kaum Arab. Padahal tadi menggunakan lisan kaumnya. Ya, harus ada hilirisasi. Bagaimana esensi dari yang diajarkan di Al-Quran itu bisa diterapkan sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Itu namanya apa? Hilirisasi ayat atau hilirisasi? Loh iya kan, kalau hilirisasi itu kan gini, kalau kita itu jual nikel misalnya, kita sudah yang dijual itu kan yang bersih saja. Iya kan? Nah, ketika ayat Al-Quran itu turun kan gak di ruang kosong, ia turun yang dibalut oleh budaya Arab. Lah maka esensinya boleh disampaikan ke Nusantara, bukan budayanya. Esensinya ya. Esensinya. Ya. Oh, berarti jadi di situ. Berarti ulama-ulama itu berperan penting ya untuk membodohkan atau mencerdaskan masyarakat kita sebenarnya. Masyarakat. Jadi seperti itu intinya.